Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Marvin Fajrin, Rofi Kastela, Wahyu Irawan yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Managing for Creativity and Innovation. Managing for Creativity and Innovation yang dalam bahasa Indonesianya mengelola kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi bagaikan mata uang yang bermuka dua, bertalian erat sekali. Sebagian orang bahkan mengartikan keduanya sama, cuma beda istilah. Mereka berdua mirip tetapi tidak sama. Tidak ada inovasi tanpa kreativitas, sebaliknya kreativitas tanpa dan bukan untuk inovasi, khususnya dalam dunia bisnis, akanlah sia-sia. Perbedaan dan keduanya adalah bahwa kreativitas lebih bersifat eksplorasi atau mengembangkan pemikiran yang bersifat umum tentang apa saja dan lebih tertumpu kepada individu atau organisasi yang menggalinya atau mengembangkannya. Sedangkan inovasi lebih dikhususkan untuk tujuan atau terkait dengan bisnis, dalam hal ini produk atau jasa layanan, mementingkan atau bertumpu pada sudut pandang konsumen atau pengguna sebagai titik awal. Perusahaan hanya dapat bertahan dan berkembang kalau perusahaan itu berhasil secara terus-menerus menggali, mengelola, dan menawarkan hal-hal yang inovatif. Baik itu produknya maupun jasa layanannya kepada pihak yang paling berkepentingan, konsumen, pemakai, atau pengguna. Merekalah yang mempunyai hak penuh untuk menentukan apakah akan membeli atau tidak. Daya saing yang kuat adalah inovasi. Oleh karena itu, penting sekali dalam perusahaan inovasi digali terus-menerus, dikembangkan dan dikelola, dengan menghubungkan atau mengawinkan daya kreativitas yang dimiliki oleh individu dalam perusahaan atau organisasi dengan permintaan pasar yang terdiri dari konsumen, pemakaian atau penggunaan produk dan jasa layanan yang ditawarkan perusahaan. 1. Mengenali sumber-sumber yang potensial dari kreativitas. Internal. Setiap karyawan bukan hanya yang bekerja atau berada di bagian riset dan penelitian atau mengembangkan yang memiliki daya kreativitas. Saingan baik secara langsung dengan produk dan jasa layanan yang sama atau sejenis. Supplier dari bahan baku atau sebaliknya, distributor dan produk kita. 2. Pelaku pimpinan. Anda bisa merangsang ide-ide kreatif dengan bertanya setiap hari kepada individu karyawan atau sekelompok yang berbeda, dengan mengobrol dengan mereka dan mencontohkan sewaktu makan siang di kantin. 3. Memfasilitasi atau melengkapi dengan fasilitas dan lingkungan yang mendorong timbulnya kreativitas. Contohnya perlengkapan komputer yang memadai. 4. Dibentuk gugus-gugus brainstorming dan fokus grup. 5. Pimpinan sesekali bergabung dalam diskusi penggalian ide atau jangan mendominasi. Selain alasan pribadi seperti merasa tersaingi atau merasa dipecundangi. 6. Proses kreativitas dan inovasi yang berhasil bisa menjadi pelajaran dan menjadi sebuah standar umum. Semakin inovatif, semakin bernilai, apalagi yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. 7. Sebuah ide yang mengarahkan ke inovasi dan berhasil dengan sukses di pasar serta mengangkat nama perusahaan dan menciptakan penjualan yang fantastis. Ini akan menjadi dorongan yang sangat kuat bagi karyawan. Dan jangan pernah berhenti berinovasi, dan ingatlah di balik itu ada kreativitas yang harus dikelola dengan benar dan baik. Sukses. Dan sekian dari kami kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.